Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam sesi pembelajaran pengantar akuntansi 1 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas sambungan dari akuntansi usaha jasa. Sebelumnya kita sudah membahas jurnal penyesuaian, kemudian sampai neraca saldo beserta contoh kasus soalnya. Pada video kali ini kita akan membahas mulai dari neraca lajur, kemudian penyusunan laporan keuangan usaha jasa secara sederhana, dan jurnal penutup. Baiklah. Neraca lajur atau worksheet sebenarnya ini tidak termasuk dalam siklus akuntansi. Ya, neraca lajur ini hanya alat bantu untuk membantu pelaku akuntansi membuat atau menyusun laporan keuangan. Jadi neraca lajur itu hanya alat yang gunanya untuk memahami arus data akuntansi mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, sampai ke laporan keuangan, dalam hal ini laporan laba rugi dan neraca atau laporan posisi keuangan. Dan sifatnya hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan menyusun laporan keuangan tersebut. Dia bukan termasuk siklus akuntansi yang wajib, dalam artian sifatnya pilihan. Jadi apabila kita sudah bisa memahami arus data akuntansi dan bisa menyusun laporan keuangan tanpa bantuan neraca lajur, maka tidak menyusun neraca lajur pun tidak mengapa. Ya. Oke, terus bagaimana bentuk neraca lajur? Bisa dilihat seperti kepala tabel ini, contohnya. Tentu seperti biasa judul atau nama perusahaannya di baris pertama di kop, kemudian nama dokumennya apa, dalam hal ini neraca lajur, dan tanggal neraca lajur tersebut disusun. Kolom yang digunakan yaitu nomor rekening biasanya, kemudian rekening atau akun, di sini perkiraan, ini istilah lama. Perkiraan ini maksudnya akun atau rekening. Nah, kolom-kolom utama yaitu ada 5, yaitu neraca saldo dengan debit kreditnya masing-masing, kemudian ayat jurnal penyesuaiannya, neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian laba rugi, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Ini adalah kolom-kolom yang terdapat pada neraca lajur. Ya, ini prosedur penyusunan neraca lajurnya. Ya, pertama tulis nama perusahaan, neraca dan sebagainya, ini untuk kop. Isi perkiraan pada lajur kolom nomor perkiraan atau rekening. Kemudian nama rekeningnya. Kemudian apabila sudah, maka kita isi dulu saldo yang ada di neraca saldo. Ya, jadi kita isi neraca saldo ini, debit kreditnya sesuai dengan saldo yang ada di buku besar. Ya, kalau di soal ya biasanya ada soalnya, neraca saldonya ada dikasih soal. Kemudian setelah itu kita isi ayat jurnal penyesuaiannya, kita ambil dari jurnal penyesuaian, kita taruh sini debit kreditnya. Setelah itu baru kita isi neraca saldo disesuaikan, kita tambah saja atau kurang saja, kita sesuaikan neraca saldo. Kalau ada di jurnal penyesuaian kita sesuaikan. Ya, kalau debit di sini juga debit, maka di sini bertambah debitnya. Kalau kredit di sini juga kredit, maka di sini bertambah kredit. Kalau di sini ada debit, di sini kredit, kita kurangin. Yang mana masih besar, lebih besar. Kemudian kalau neraca saldo setelah penyesuaiannya udah lengkap, maka kita tinggal pindahkan ke laba rugi dan neraca. Ya.
Nah, kolom laba rugi dan neraca itu kita isi yang laba ruginya isi dengan perkiraan nominal, yaitu pendapatan dan beban. Jadi pendapatan dan beban yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini kita letakkan di laba rugi semua. Sebaliknya, rekening-rekening real atau rekening-rekening yang sifatnya aset, ya hutang, kewajiban, dan ekuitas itu kita letakkan di kolom neraca semua. Oke, kita lihat contoh saja. Ya, kita lihat contoh. Kalau dari soal sebelumnya, salon kecantikan Nona Bella sebelumnya, di video sebelumnya dilihat ya. Maka ini bisa dilihat nih neraca saldonya kita isi dulu, kas, asuransi dibayar di muka kita isi dulu, sesuai soal, saldo awal. Kemudian ada jurnal penyesuaiannya, masukkan saja asuransi dibayar di muka ada kredit 50, perlengkapan ada 100 di kredit, beban gaji bertambah 25 dan seterusnya. Kalau tidak ada rekeningnya, di sini kita bikin sendiri di bawah tambah rekening yang dibutuhkan sesuai penyesuaian. Nah, kalau sudah, lihat, dicek apakah seimbang atau tidak debit kreditnya. Setelah itu, baru kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan. Misalkan seperti ini, neraca saldo 5.000, berarti di sini kosong, berarti 5.000 tetap. 200, dan di sini ada kredit 50, berarti masih ada di sisa di debit 150, 200 kurang 50. 50 berarti tetap 50, 150, kemudian ada kredit 100, maka sisanya debit 50. Lakukan seperti itu terus ya. Kita tambah dan kurang mana yang perlu sesuai dengan kondisinya untuk membuat neraca saldo disesuaikan. Nah, kemudian seluruh aset, ekuitas, kewajiban kita taruh di neraca dan sebaliknya pendapatan dan beban kita taruh di laba rugi. Maka dari kas hingga modal pemilik ya sehingga prive ini kita taruh ya di neraca. Jadi kita tinggal pindahkan saja. Taruh di neraca semua sampai 25 rupiah ini. Kemudian pendapatan, beban-beban kita taruh di laba rugi. Karena laba rugi ini isinya pendapatan dan beban. Begitu juga yang di bawah yang baru kita taruh di tempatnya masing-masing, piutang bunga, akumulasi. Ya, ini berarti taruh di neraca. Kemudian pendapatan bunga, beban kita taruh di laba rugi. Utang gaji karena di kewajiban kita taruh di neraca. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini laba rugi dan neraca hasilnya ya tidak imbang, tidak balance. Dan memang seperti itu, jangan dianggap salah ya. Tidak balance. Nah, untuk mengimbanginya kita tambahkan berapa supaya dia ngimbang di bawah yang masih kurang. Contohnya di sini 530 dengan 820 berarti supaya dia sama-sama 820 supaya ngimbang kita tambahkan 290. Sehingga balance dia 820 dan di sebelahnya juga seperti itu 6195 5905 supaya dia ngimbang tambah berapa ya kita tambahkan 290 supaya ngimbang. Hasilnya normalnya pasti tambahan di sini sama-sama jumlahnya harus sama ya 290 290. Dalam artian gini. Di laba rugi lebih besar kredit daripada debit. Ya. Lebih besar kredit daripada debit, maka maknanya pendapatan lebih besar daripada beban. Berarti masih ada laba 290. Makanya kalau angkanya terpisah, tambahannya terpisah seperti ini, berarti itu indikasinya adalah laba. Sebaliknya kalau angkanya dekat berdampingan, alias debit lebih besar daripada kredit, berarti beban lebih besar daripada pendapatan, berarti rugi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal menyusun laporan keuangannya, yaitu laporan laba ruginya berdasarkan neraca lajur ini. Jadi tidak usah pusing-pusing lagi memilih dan memilah dari buku besar atau neraca saldo disesuaikan yang tanpa neraca lajur. Jadi sudah bisa tinggal kita comot aja yang sudah kita buat di neraca lajur. Oke. Itu dia neraca lajur. Maka laporan keuangan yang bisa kita susun berdasarkan neraca lajur tersebut atau berdasarkan neraca saldo setelah disesuaikan saja itu
sudah bisa kita buat. Nah, sekarang kita masuk pada laporan keuangan usaha jasa. Laporan keuangan ini sebenarnya ada 5, ya, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan ekuitas, atau kalau di perusahaan perorangan laporan perubahan modal, kemudian arus kas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun untuk pemula atau orang yang baru mulai belajar akuntansi, kita hanya bahas 3 saja. Laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Mudahnya, laporan laba rugi, pertama seperti biasa, bikin kopnya itu susunannya seperti ini. Nama perusahaannya paling atas, kemudian nama dokumennya, nama laporannya di tengah, kemudian di bawahnya periode atau tanggal laporannya. Khusus untuk laporan laba rugi, itu adalah periodenya dibuat dari kapan dan sampai kapan, atau minimal berakhir tanggal kapan. Seperti ini disebutkan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2008. Ini sudah bisa dipahami yang dimaksud adalah mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2008. Kemudian intinya adalah laporan laba rugi ini adalah untuk usaha jasa, intinya adalah pendapatan dan beban. Jadi isinya ada 2. Seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban. Maka selisihnya itulah laba atau rugi. Jadi mudah. Nah, contohnya sini seluruh pendapatan kebetulan ada 2, pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Ya udah digabung saja, pendapatan jasa berapa? Di sini 700, pendapatan bunga 120. Maka totalnya 820. Itu adalah total pendapatan. Kemudian di bawahnya seluruh beban-beban yang terjadi selama tahun tersebut, yaitu beban-beban operasi seperti beban gaji, beban listrik dan sebagainya. Dijumlahkan maka total bebannya 530. Berarti total pendapatan 820.000 dikurangi 530.000. Hasilnya adalah 290.000. Karena ini ada hasilnya masih positif alias pendapatan masih lebih besar daripada beban, maka dia laba. Sebaliknya, andaikan pendapatan ini lebih kecil dan bebannya lebih besar, ini pasti negatif hasilnya. Berarti dia rugi. Oke. Kemudian laporan keuangan yang kedua, laporan perubahan modal kalau dia untuk perorangan, lebih tepatnya laporan perubahan ekuitas ya. Kopnya sama, dan isi daripada laporan perubahan ekuitas ini sebenarnya mudah kalau laporan perubahan modal. Yaitu isinya modal awal, kemudian apa saja perubahannya, kemudian berarti otomatis yang terakhir adalah modal akhirnya. Jadi modal awal berapa, terus apa saja perubahannya, hasilnya, modal akhirnya, finalnya berapa. Perubahan yang dimaksud untuk modal ini tentu cuma 2. Kalau nggak nambah, yang ngurang. Berarti perubahannya itu penambahan dan pengurangan. Maka kita buat subjudul penambahan apa saja nanti dan pengurangan apa saja. Baiklah. Untuk modal ini atau ekuitas ini, kalau modal ya bagi perusahaan jasa dan perorangan, penambahan yang bisa menambah modal itu cuma laba tahun berjalan, yaitu laba tahun tersebut yang diambil dari laporan laba rugi tadi yang di atas, atau juga kalau pemiliknya menambah sendiri atau menyetor modal tambahan baru, itu juga menambah. Sebaliknya pengurangan lawannya, berarti kalau pengurangan itu yang terjadi bisa kalau rugi. Misalkan dia rugi, maka ruginya masuk ke pengurangan, karena rugi itu bisa mengurangi modal. Atau penarikan oleh si pemilik modal atas modal dia yang sudah ada di situ, namanya prepay. Ya, prepay ini adalah penarikan modal yang sudah ada oleh pemilik. Jadi cuma itu, kalau menambah itu, mengurangi itu. Maka sesuaikan dengan data yang ada, tinggal kita masukkan. Contoh di sini modal awalnya 5 juta. Jadi di neraca saldo awal itu modalnya 5 juta. Ya. Kemudian penambahannya apa saja? Yang ada cuma laba tahun berjalan, itu laba yang diperoleh pada tahun ini. Nah, laba ini kita ambil dari laporan laba rugi tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Itu laba bersih terakhir 290, maka kita taruh di sini. Itulah gunanya kenapa kita kalau menyusun laporan itu harus bikin laporan laba rugi dulu. Karena kita tidak bisa bikin laporan perubahan modal sebelum laporan laba rugi selesai. Oke, penambahannya laba tahun ini yaitu 290.000.
Apakah ada penambahan modal oleh pemilik? Dalam contoh ini tidak ada. Andaikan ada, masukkan ke sini ya. Tapi contoh ini tidak ada. Pengurangannya ada private penarikan modal oleh pemilik 25.000. Andaikan ini rugi, maka ruginya taruh di sini. Maka total perubahannya itu 250 dikurang 25.000 karena ini penambahan, ini pengurangan, kita kurangin. Maka total perubahannya 265, positif ya. Maka kalau positif kita tambahkan 5 juta tambah 265 ya 5 juta 265. Maka modal akhirnya adalah 5265. Berarti ini bisa kita lihat perubahannya dulu di awal tahun, misalkan ini 5 juta, ternyata di akhir tahun 5265. Berarti ada penambahan modal. Dalam hal ini modalnya bertambah besar dikarenakan adanya penambahan dari laba dikurangi sedikit private. Nah, kemudian laporan keuangan berikutnya yaitu neraca atau istilah sekarangnya laporan posisi keuangan. Neraca ini isinya intinya adalah 3 kelompok akun, yaitu aset di sebelah sini kalau kita mau sebelah menyebelah, dan di sebelah sini kewajiban, utang, dan ekuitas. Jadi bentuk neraca atau laporan posisi keuangan bisa sebelah menyebelah seperti ini. Di sebelah kiri aset, sebelah kanan kewajiban dan ekuitas. Dalam hal ini di sini modal. Bisa juga ke bawah, di atas aset, kemudian kewajiban, kemudian ekuitas di bawahnya. Ya, jadi dia turun ke bawah boleh. Nah, aset di sini dibagi dua, ya sebaiknya kita buat lebih detail, yaitu asetnya dibagi dua, aset lancar dan aset tetap. Ya. Contohnya di sini, jadi kita isi saja aset lancar itu seluruh aset yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Nah, maka isi saja seperti kas, asuransi dibayar di muka, piutang usaha, piutang bunga, perlengkapan. Ini kan penggunaannya 1 tahun atau kurang. Maka kita jumlahkan, maka inilah total aset lancarnya. Kemudian aset tetap yaitu aset yang digunakan lebih dari 1 tahun, seperti di sini contoh soalnya adalah peralatan. Dan akumulasi penyusunan peralatan itu mengurangi asetnya yang disusutkan. Maka kita kurangi. Maka total aset tetap 720.000. Maka total aset adalah ini, total aset lancar tadi ditambah total aset tetap. Maka totalnya adalah 6.090.000. Kewajiban kita buat kewajiban apa saja ya, utang usaha, utang gaji di sini di contoh soalnya. Maka total utang segini, modal pemilik ini terakhir modal atau ekuitas kita ambil dari laporan perubahan modal yang tadi di atas. Itulah gunanya ya. Jadi modal pemilik adalah kita ambil dari modal akhir 5.265.000. Maka kita pindahkan ke sini. Maka kalau total utang ditambah total ekuitas tadi jumlahnya 6.090.000. Ingat, aset total dan hasil penjumlahan kewajiban atau utang plus modal atau plus ekuitas ini harus sama dengan di sebelah ini, total aset. Makanya neraca ini harus seimbang. Jadi harus kembali kepada persamaan dasar, yaitu aset harus sama dengan kewajiban plus modal atau kewajiban plus ekuitas. Jadi harus sama. Ya, itulah dia tadi penyusunan laporan keuangan usaha jasa perorangan secara sederhana. Jadi kita buatnya, menyusunnya adalah laporan laba rugi itu dulu. Kemudian hasilnya kita masukkan ke laporan perubahan ekuitas. Kemudian nanti modal akhirnya, ekuitas akhir kita masukkan ke neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi ini masih sangat sederhana. Ya, sekedar untuk belajar dulu untuk di awal-awal. Oke, berarti siklus akuntansinya sudah selesai. Jadi misalkan laporan keuangan ini belum selesai sih. Laporan keuangan sudah selesai, maksudnya produk akhir yang diinginkan oleh siklus akuntansi itu laporan keuangan ini. Berarti kalau udah laporan keuangan sebenarnya udah berhasil menghasilkan produk yang diinginkan. Itu laporan keuangan yang bisa digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Oke, kalau laporan keuangan sudah selesai pada tanggal 31 Desember, untuk menyiapkan neraca saldo awal pada periode berikutnya, tanggal 1 Januari tahun berikutnya, maka ada satu siklus lagi yang harus dilakukan, yaitu jurnal penutup. Ya.
Jurnal penutup ini sifatnya wajib dan harus dilakukan. Nah, jurnal penutup ini saya ringkas saja. Fungsinya adalah untuk menutup seluruh rekening nominal. Ya, rekening nominal pada suatu perusahaan. Apa saja rekening nominal? Yaitu pendapatan dan beban. Ya, rekening nominal dimaksud pendapatan dan beban dan segala hal yang merupakan akibat dari pendapatan dan beban tersebut. Yaitu apa? Ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi atau laba rugi, laba atau rugi kan merupakan selisih dari pengurangan pendapatan dan beban. Jadi kalau dia pendapatan lebih besar daripada beban, maka kan laba walaupun rekeningnya satu, yaitu ikhtisar laba rugi. Berarti dia laba di sebelah kredit. Sebaliknya kalau pendapatan kecil, beban yang besar, maka rugi. Ikhtisar laba ruginya di debit. Nah, karena ikhtisar laba rugi merupakan hasil selisih dari pendapatan dan beban, maka dia juga harus ditutup. Kemudian salah satu yang lain yang bukan merupakan nominal, tapi dia mirip dengan nominal, yaitu privé. Privé, penarikan modal, karena dia dianggap biaya. Ya, dari sisi konsepnya mirip biaya. Jadi modal ditarik sedikit, atau laba perusahaan, laba ditahan perusahaan diambil sedikit untuk dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, itu juga dianggap harus ditutup. Jadi ada 4 yang harus ditutup. Seluruh pendapatan di kredit itu kita tutup, kita taruh di debit. Seluruh rekening beban yang di debit kita taruh di kredit. Kemudian ikhtisar laba rugi, terserah dia mau di debit mau di kredit, kita tutup, kita taruh di sisi yang berlawanan. Dan privé atau dividen yang posisinya di debit kita taruh di kredit. Kita tutup. Ya. Gunanya supaya apa? Supaya seluruh pendapatan, seluruh beban, dan seluruh laba rugi yang ada pada tahun ini hanya berlaku untuk tahun ini saja dan mulai dari nol lagi pada tahun depan. Sehingga tiap tahun kinerjanya bisa diketahui berapa laba atau berapa ruginya, berapa pendapatan yang berhasil diperoleh, dan berapa beban yang dikeluarkan. Jadi bisa dijadikan bahan analisis untuk kinerja perusahaan tersebut. Andaikan setiap tahun tidak ditutup, maka laba ruginya, pendapatan bebannya akan bercampur tiap tahun sehingga tidak diketahui berapa dan bagaimana kinerja perusahaan setiap tahunnya. Oke, kita lihat contoh berdasarkan soal sebelumnya, salon kecantikan Nona Bella tersebut. Pertama yang kita tutup adalah seluruh pendapatan. Nah, seluruh pendapatan, kalau tadi lihat saja di laporan laba rugi ya. Nah, pendapatannya ada 2 tadi, pendapatan jasa, pendapatan bunga. Posisi pendapatan itu normalnya adalah di kredit. Nah, untuk menutupnya berarti kita harus taruh di posisi lawannya yaitu debit. Makanya pendapatan jasa yang 700 kita taruh di debit. Ya. Pendapatan bunga yang di kredit 120 kita taruh di debit. Sehingga kalau kita taruh di debit seperti ini, maka kalau kita posting ke buku besar masing-masing dia akan jadi 0. Maka pendapatan jasa jadi 0, pendapatan bunga jadi 0. Jadi intinya seluruh pendapatan yang ada di kredit kita taruh di debit. Apa akun padanannya atau akun melawannya, akun lawannya yang di kredit kita taruh ikhtisar laba rugi. Kita gunakan ikhtisar laba rugi. Jadi ini jurnal untuk menutup rekening pendapatan. Intinya pendapatan di kredit semua kita taruh di debit semua. Terus di kreditnya kita ganti pakai ikhtisar laba rugi. Begitu juga untuk beban-beban. Seluruh beban-beban ini normalnya ada di debit. Untuk menutupnya berarti kita taruh di kredit. Ya, beban gaji, beban listrik dan sebagainya kita taruh di kredit semua, sehingga kalau kita posting ke buku besar masing-masing pasti jadi 0. Nah, apa di debitnya? Ikhtisar laba rugi. Jadi memang rekening yang kita pakai untuk melawan mereka adalah ikhtisar laba rugi. Jumlahkan semua, berarti itulah di debitnya ikhtisar laba ruginya. Ini adalah untuk menutup beban. Kemudian hasilnya adalah kita bisa lihat nih ikhtisar laba rugi tadi, yang ini di kredit 820, sedangkan di debit 530. Berarti ada selisih. Ya, 820 kurang 530, 290. Berarti masih ada selisih. Ikhtisar laba ruginya masih ada
saldo dikredit 250 karena 820 dikredit lebih besar daripada debit. Nah, ikhtisar laba rugi yang masih ada saldonya di kredit ini kita tutup juga karena dia merupakan hasil dari selisih pendapatan dan beban. Pokoknya semua hasil atau konsekuensi dari pendapatan beban kita tutup. Nah, karena dia dikredit 290 sisanya, maka kita tutup juga ikhtisar laba rugi ini. Berarti kita taruh di debit. Makanya jurnal penutup berikutnya adalah ikhtisar laba rugi yang tadi dikredit sisanya 250, kita taruh di debit. Sehingga dia menjadi 0. Apa rekening lawannya? Kalau di sini rekening lawannya adalah kalau dia usaha perseorangan, maka modal. Ikhtisar laba rugi yang tadi dikredit, kita tutup dan kita gantiin dengan modal. Seolah-olah ikhtisar laba rugi tersebut kita lebur kepada modal. Karena modal ini kalau dikredit, kan maknanya bertambah. Dan memang betul, sering istilah di antara kita, kalau kita mendapatkan laba, kita sering ngomong ya, lumayanlah nambah-nambah modal, gitu, kalau dapat untung ya. Makanya laba atau untung ini memang menambah modal. Kalau modal dikredit, berarti modalnya bertambah 290. Itu menutup ikhtisar laba rugi. Jadi menutupnya ke dalam modal. Terakhir, yaitu prive. Prive ini kan di debit posisi normalnya. Maka kalau kita tutup, kita taruh di kredit. Sehingga dia menjadi 0. Kemana kita nutupnya? Kita pakai bantuan modal. Modal di debit berarti modal berkurang. Kenapa? Ya memang modalnya berkurang karena prive itu sendiri mengurangi modal. Ya, prive itu adalah penarikan modal yang sudah ada. Sehingga prive-nya kita tutup, langsung kita masukkan ke modal alias mengurangi modal. Ya, jadi itulah jurnal penutup cuma 4, menutup pendapatan, menutup beban, menutup ikhtisar laba rugi, dan menutup prive atau dividen kalau dia PT ya, perseroan. Nah, ingat sebelumnya sudah saya sering sebutkan bahwa setiap jurnal itu pasti diposting. Jurnal umum kita posting ke buku besar, jurnal penyesuaian pun kita posting ke buku besar, termasuk jurnal penutup ini. Maka jurnal penutup ini harus diposting ke buku besar masing-masing. Ya, tadi neraca saldo setelah penyesuaian itu kan dari buku besar masing-masing. Ini semua posting ke buku besarnya masing-masing. Maka nanti akan ada neraca saldo setelah penutupan. Jadi ini posting ke buku besar masing-masing. Kita lihat contohnya. Ya, ini aset masih pasti tidak ada. Ini penutupan. Contoh, modal pemilik. Saldonya tadi 5 juta, kemudian penyesuaian, ini bukan penutupan, ini salah ketik nih. Penyesuaian. Ya. Maaf, betul. Ini penutupan, yaitu yang tadi menutup ikhtisar laba rugi. Maka 5.290 kemudian ditutup 25.000, maka modal akhirnya 5.265 dan modal tidak ditutup ya, makanya masih ada saldo. Tapi kita lihat coba prive, saldonya tadi 25, terus kita tutup di kredit ada 25.000, kita posting tadi, maka saldonya jadi 0. Nih, saldonya jadi 0, debit kredit 0 semua. Pendapatan jasa juga gitu, saldonya 700.000, kita tutup 700.000-nya jadi 0. Nah, beban gaji juga, beban, saldo 200, kemudian ada penyesuaian tadi, 25.000, totalnya 225. Terakhir kita tutup, 225-nya kita tutup di kredit, jadi 0. Jadi buku besar ini, dia satu buku besar masing-masing menunggu saja. Tidak usah kita bikin buku besar baru. Setiap jurnal kita bikin buku besar baru. Tidak, dia buku besar itu hanya menampung setiap jurnal yang ada. Dia menunggu saja. Jadi bukannya berulang-ulang kita bikin ya. Buku besarnya itu saja, kita isi saja. Jurnal apapun kita isi ke situ. Jadi sifatnya menampung dan menunggu. Ya, beban listrik 25.000 di debit atau kita tutup jadi 0. Ya, kredit kita lawankan jadi 0. Jadi ini hasil postingan dari jurnal penutup tadi. Ya, ini dari jurnal penutup. Jadi postingkan saja ke buku besarnya masing-masing. Ini beban lain-lain. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat neraca saldo setelah penutupan, post closing trial balance-nya, sisanya pasti cuman aset, utang atau kewajiban, dan ekuitas ya, yang ada isinya. Makanya lihat di sini, kas, asuransi dibayar muka sampai peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, ini semua aset. Kemudian utang usaha, utang gaji, ini utang.
modal pemilik privé ini adalah ekuitas, privé pun 0. Nah, kemana pendapatan dan beban? Sudah 0 semua, sudah ditutup. Jadi ya tidak ditampilkan di sini. Andaikan ditampilkan itu 0 semua. Ya, itu dia. Nah, jadi itulah siklus akuntansi untuk usaha jasa. Ya, termasuk usaha dagang juga sebenarnya sama. Nah, misalkan neraca saldo serta penutupan, ini akan jadi neraca saldo awal di tahun depan, tanggal 1 Januarinya. Maka mulailah lagi transaksi baru, misalkan beli peralatan, ya, biaya ini, mendapatkan pendapatan dan sebagainya. Terus ulangin lagi jurnal, posting lagi ke buku besar, bikin neraca saldo lagi, mungkin kemudian bikin jurnal penyesuaian lagi, neraca saldo serta penyesuaian, kemudian laporan keuangan, kemudian bikin jurnal penutupan lagi, akhirnya dapat neraca saldo setelah penutupan lagi, balik lagi. Nah, jadi muter terus. Namanya juga siklus. Itulah siklus akuntansi. Nah, ada juga istilah jurnal pembalik, reversing entries. Ini sebenarnya jurnal, tapi sekedar alat bantu juga, sama seperti neraca lajur, ia tidak wajib, cuma sekedar alat bantu. Untuk saat ini kita belum bahas ini, mungkin pada kesempatan berikutnya. Jadi itulah dia bahan yang perlu kita pelajari. Kalian juga pelajari tentang usaha jasa lanjutan penyelesaian siklusnya, yaitu neraca lajur itu alat bantu saja. Kemudian bikin laporan keuangan secara sederhana, kemudian jurnal penutup dan posting ke buku besar masing-masing sehingga dapat neraca saldo setelah penutupan. Ya. Baiklah, berarti untuk usaha jasa sudah selesai. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada kekurangan, dan pasti masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diperbaiki di masa berikutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.